memang ada rasa desperate juga sih sebenarnya, kayak ya udahlah kalau memang ini harus sesar, emang udah siap-siap juga gitu. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullah. Baru aja Suaranya ya, terdengar ya. tadi dikontrol, sekarang udah di rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Iya. kabar? Tri? Boleh sapa dulu sama teman-teman yang lagi nonton nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin, nama saya Indri. Ini bareng suami, tapi belum kelihatan. Ya, Oke, Ilyas hari ini udah lagi tidur ya Mbak? kerja sama neneknya. Sama neneknya, oke baik. Iya, Jadi ibunya fokus ya, live dulu. iya, semoga Gitu. semoga Oke. bisa dia ambil beberapa manfaat lah. Insya Allah. Oke, banyak banget nih Mbak Indri yang nanya, maksudnya dislokasi itu apa sih? Terus juga, kok gimana sih kejadiannya? Dan bagaimana Mbak Indri tuh motivasi apa yang bisa pengen mau lahiran secara normal? Padahal secara teori sendiri, dislokasi sendiri, itu kan susah ya, bagian lutut ya apalagi. Dan itu buat kayak olah tubuh aja itu sulit gitu loh. Bagaimana dengan lahiran gitu. Nah, Mbak Indri boleh cerita awal mula kejadian dari dislokasi itu. Ya, Bismillah. Jadi awal mulanya itu sebenarnya itu adalah hari terakhir aku ke kantor sebelum cuti lahiran di 36 minggu gitu. Nah, itu memang tujuannya cuti di 36 minggu itu supaya bisa olah tubuh, bisa power walk, bisa yoga, bisa latihan pernapasan untuk persalinan gitu ya. Tapi ternyata qadarullah pada saat itu, di hari terakhir itu, aku dislokasi lutut di kantor gitu. Sebenarnya bukan jatuh sih, cuman memang kondisinya lagi nggak seimbang. Lalu lututku tuh tempurungnya tuh kayak geser gitu. Jadi kalau tempurung lutut itu biasanya dia bergerak dari atas ke bawah vertikal, itu dia bergeraknya keluar ke kanan gitu. Jadi kayak gesernya keluar gitu. Nah, sebenarnya memang ada nama sindrom itu, ada sindrom namanya hypermobility, yang memang sendi-sendi itu lebih fleksibel daripada yang lain gitu, daripada rata-rata orang pada umumnya gitu. Nah, ditambah dengan hormon relaksin ketika kehamilan, ada namanya hormon relaksin kan, yang membuat semua sendi-sendi di tubuh wanita hamil itu lebih lentur lagi gitu. Jadi emang benar-benar mendukung untuk dislokasi itu gitu ya. Nah, jadi udah double nih, emang udah ada sindromnya dari awal sama ketambahan hormon relaksin tadi itu gitu. Nah, pas itu memang agak worry itu ketika itu sakitnya tuh double gitu ya, sakit rasanya sakit dislokasi sama khawatir kalau nanti nggak bisa persalinan normal. Tapi alhamdulillah ketemunya sama dokter ortopedi yang memang bisa mengerti bahwa harus ada usaha untuk persalinan normal gitu. Dan kemudian kan bapak-bapak ya si dokter ortopedinya itu, nah istrinya itu dokter obgyn gitu. Jadi sekalian waktu itu periksa dan terapi dari dislokasi ini. Kemudian sama dokternya bilang, kan ibu kalau ngeden nggak berdiri gitu ya, jadi istilahnya masih bisa untuk diusahakan persalinan normal gitu. Kemudian alhamdulillah ketemu sama skuadnya Cikal ya, sama Bidan Amel, sama Bidan Hansa, sama yang lainnya gitu ya, sama Bidan Rani, dan sama Bidan Amel, sama Umu waktu itu memang disarankan untuk private senam hamil gitu, karena banyak gerakan-gerakan senam hamil ini yang harus disesuaikan dengan kondisi lututku gitu. Karena emang Iya. ini ya
senam hamil itu gerakannya semuanya kan kalau olah tubuh itu kan mengandalkan lutut ya, entah itu jongkok, entah itu ngepel Ya, jongkok kalau orang dulu ya, ngepel betul. jongkok, Betul. kemudian Apa squat, gerakan kemudian jadi Masya semuanya Allah luar. semuanya mengandalkan lutut gitu. Jadi emang ada rasa desperate juga sih sebenarnya, kayak ya udahlah kalau memang ini memang akhirnya harus sesar, emang udah siap-siap juga gitu. Tapi eh, sama umum dibilang diusahakan dulu gitu ya. Sama waktu itu kemarin ngundang bidan Rani khusus ke rumah untuk untuk senam hamil private, kemudian sama bidan itu di-adjust gitu. Istilahnya di-adjust kira-kira gerakan apa sih yang masih aku bisa gitu ya. Masih apakah squat itu masih bisa atau enggak, apakah crab walk itu masih bisa atau enggak gitu. Dan kemarin alhamdulillah ada beberapa gerakan yang masih bisa diusahakan dengan lutut yang keadaannya masih pakai deker, ada kayak deker gitulah untuk di lutut supaya ini tempurungnya nggak geser lagi. Iya. Jadi Masya Allah. Dari yang bahkan saking sulitnya gitu ya untuk mobilisasi gitu, sampai-sampai ikhtiarnya nggak sampai, nggak hanya ya udah nunggu aja nanti pas lahiran, enggak gitu ya, bahwasanya dengan kondisi Mbak Indri yang sedang dislokasi tersebut mampu gitu untuk yang namanya olah tubuh, dan itu senam hamil gitu ya bersama bidan Rani, dan itu pun saking sulitnya gitu ya buat yang namanya ke klinik gitu, akhirnya manggil bidan Cikal untuk ke rumah gitu. Jadi buat teman-teman gak ada alasan lagi ya untuk gak bisa berikhtiar entah rumah jauh atau apa, kita bisa kok nyamperin ke rumah gitu ya. Masya Allah, keren banget. Dan pas waktu proses lahirannya itu pun Mbak Indri, Masya Allah ya, dari pembukaan satu, terus yang namanya sempet pengen dipulangin tapi maunya diobservasi aja gitu. Nah, itu untuk Mbak Indri sendiri, kenapa pengennya mau di klinik aja gitu? Kenapa nggak ya udah pulang dulu aja gitu? Toh masih pembukaan satu. Sedangkan itu kan kita lumayan ya observasi juga gitu ya, dengan pemantauan terus menerus, dan sekalinya di periksa dalam, oh pembukaannya nggak signifikan, bahkan cuma buka 2 gitu. Ada nggak sih perasaan kayak hopeless gitu kalau untuk Mbak Indri? sebenarnya kalau dari itu proses untuk aku naik ke mobil, kemudian turun lagi gitu ya. Ketika sampai di tujuan terus turun lagi, terus masuk lagi ke klinik dan sebagainya, itu udah satu perjuangan gitu. Jadi kalau disuruh pulang lagi, aku udah mikir, aduh bakal panjang lagi ini stepnya gitu. Karena karena udah berat karena kehamilan udah 39 minggu, kemudian kakinya begini gitu. Jadi ya udahlah, kalau memang ini bakal lama di klinik ya udah gitu sekalian gitu. Karena biar keluarga, biar suami, orang tua juga nggak bolak-balik gitu kan ya. Gitu sih. Jadi kalau rasa hopeless sebenarnya ada ya, karena teman-teman cerita dia pembukaan 1 ke pembukaan 2 itu cepet gitu. Sedangkan kalau aku sekitar 18 jam ya. Benar. Dari jam 12 malam sampai jam hampir setengah 6 sore itu masih bukaan 2 gitu. Jadi coba progresnya dikit banget gitu ya. Tapi ya itu gitu. Karena dari rumah ke klinik itu masih setengah jam jaraknya gitu. Takutnya khawatirnya kan kita nggak ngerti ya, kalau orang awam di luar kebidanan itu kan nggak ngerti kita udah bukaan berapa sih sebenarnya gitu. Takutnya kalau di rumah malah mengira-ngira gitu, ini kayaknya aku udah bukaan 7 deh, padahal sebenarnya masih dikit gitu ya. Udah pede ternyata belum gitu. Jadi ya udahlah, observasinya sekalian aja di klinik. Dan ada, kalau di klinik kan setiap jam dikunjungin sama bidan Hansa, sama bidan Dwi, sama bidan Iwana gitu ya. Jadi lebih tenang juga. Masya merasa lebih tenang pun karena terpantau gitu ya Mbak ya. Dan sebenarnya ada perasaan hopeless itu pasti ya, apalagi dengan pembukaan yang sangat sedikit-sedikit.
Dan Masya Allahnya ya teman-teman, Mbak Indri ini benar-benar sabar gitu ya, benar-benar sabar, benar-benar menerima gitu bahwasannya oh ya udah buka dua. Nah, selagi tidak ada yang namanya tanda bahaya gitu ya. Persalinan itu tidak yang namanya harus hari itu dan diburu-buru gitu. Bahkan ada yang dimana pembukaan dua itu ada yang sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu pun ada gitu ya. Jadi memang semuanya itu adalah progres gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya memastikan oh udah buka dua, oh paling nanti besok pagi gitu, atau paling oh berapa jam lagi nih paling pasti ini lahir gitu ya. Enggak gitu ya, karena ya itu tadi balik lagi sebaik-baiknya waktu itu Allah yang menentukan untuk dia lahir gitu. Dan Masya Allah ya banget nih Mbak Indri ini dari pembukaan dua itu dicek sekitar jam 6 ya apa jam 7 ya Mbak ya, pokoknya habis maghrib lah. Ya maghrib. Setelah itu rasa mulusnya pun makin bertambah dan benar-benar nggak tertahankan banget sampai-sampai saking sakitnya ya, sampai-sampai Mbak Indri itu meminta maaf kepada ibunya dan ya aku terharu waktu itu pas Mbak Indri bilang apa ya, ibu maksudnya maafin aku gitu ya, karena sebegitu rasa sakitnya. Kan Allah juga udah bilang ketika apa namanya diberi rasa sakit, kalau kita menerima gitu ya, terus kemudian nikmatin, insya Allah ada 2 pahala. Yang pertama, ketika kamu sabar gitu ya, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kamu. Nah, terus kemudian ketika kamu nikmatin ya, alhamdulillah gitu, maka Allah akan kasih bertambah rasa pedasnya. Semakin sakit itu datang, maka semakin akan dikit lagi udah tambah. Dan itu benar-benar terharu sih Mbak gitu ya, sampai minta itu sama orang tua, terus suami lagi tidur terus disuruh dibangunin gitu ya, gitu. Insya Allah. Dan Insya Allah. Ternyata ya teman-teman, Mbak Indri ini saking sabarnya sampai-sampai dari pembukaan ke jam 7 malam itu, kemudian jam 1 pun beliau langsung lahir itu. Nah, itu siapa yang tahu coba yang seperti itu? Nggak ada yang tahu. Jadi kuncinya apa coba? Dari Mbak Indri kuncinya dari persalinan kemarin tuh apa? Kuncinya dengerin bidan sih. Jadi sebenarnya kalau bidan Hansa bilang aku sabar, ternyata nggak sesabar itu gitu ya. Jadi banyak teori yang hilang gitu ketika dulu mungkin pas awal-awal pas kehamilan udah masuk trimester 3 adalah itu namanya persalinan tiup-tiup itu begini, nggak boleh merem, nggak boleh nggak boleh mengkerut, nggak boleh itu hilang semua gitu ketika kontraksi itu datang. Tapi ya kuncinya ya selain itu ya kemarin itu benar-benar diingatin sama Bidan Hansa sama Bidan Dwi juga bahwa ini tuh sakit tuh harus diterima gitu. Sakit ini tuh harus diterima, kemudian semakin sakit akan semakin dekat pertemuan kita dengan si bayi. Nah itu yang membuat aku oh iya bener juga ya gitu. Kalau misalnya dia nggak sakit berarti si kepalanya ini emang belum masuk gitu. Semakin sakit berarti dia semakin cari jalan keluar, dan dedek yang di dalam ini tuh nggak diem aja gitu. Dia malah justru yang lebih berusaha daripada kita gitu. Tapi ya itu nangis-nangis juga. Sama yang tadi yang minta maaf sama orang tua itu emang aku pernah dengar sih bahwa macetnya persalinan atau lancarnya persalinan itu juga tergantung sama ridho dari orang-orang di sekitar kita gitu. Apalagi termasuk suami, terutama suami gitu ya. Suami sama orang tua, dan kebetulan memang suami sama orang tua ada di situ gitu. Jadi bener-bener kayaknya aku harus minta maaf deh sekarang gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak bikin klik di hati yang akhirnya membuat persalinan itu tuh jadi macet gitu. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya apa ya, cuman kita bisa mengikhtiarkan itu bahwa kita bisa minta maaf dulu, minta ridho dulu nih sebelum kita akhirnya lahiran. Gitu. Betul. Dan balik lagi ya, ridho suami yaitu ridhonya Allah juga gitu ya. Dan Pak suami ngumpet-ngumpet aja di situ. Oke. Untuk Pak suami sendiri nih yang tahu kondisi bahwasanya Mbak Indri itu mengalami dislokasi gitu ya, pastinya ada kekhawatiran untuk yang namanya sang istri lahiran secara normal gitu kan ya, apalagi dengan banyak pergerakan dengan menggunakan lutut gitu kan. Nah, motivasi Bapak itu apa sampai-sampai kok mau mendukung sang istri
gitu ya untuk lahiran secara normal. Padahal sebenarnya banyak nih rasa kekhawatiran gitu kan. Nah itu gimana Pak? Ya gimana Pak? Pertama ya sebagai suami kita kan nggak pernah merasakan sakitnya secara langsung. Pak, punten maaf Pak, boleh suaranya volume Suaranya betul biar ditukar nggak? kita dengar. Iya. Pak suami banyak yang nonton juga. Ini mulai kedengeran ya? Udah belum? Apa ditukar? Tes. Oke. Saya kedengeran ya. Mic-nya tuh. Ya. Oke, jadi sebagai suami sebenarnya kita kan nggak pernah merasakan sakitnya secara langsung ya. Jadi memang kita tentu memberikan pilihan lebih ke istri gitu ya. Apa yang mau dilakukan sebagai suami sebenarnya kita dukung apa saja yang istri inginkan ya. Itu tentunya. Nah kebetulan istri saya juga punya tekad juga untuk lahir secara normal gitu ya dan bisa melahirkan ya dengan fitrahnya gitu ya, dengan fitrahnya sehingga nanti ketika lahiran pun juga dia bisa sesuai lah dengan yang kita inginkan. Nah, makanya saya berikan pilihan lebih banyak sih ke istri ya gitu. Tentunya sebagai suami juga kita ya berusaha mungkin sabarnya dari sisi mengikuti keinginan tadi ya, mungkin ada beberapa hal yang kita juga mungkin kurang serak, tapi ya tadi ingat kembali sebagai suami yang tidak merasakan sakit secara langsung, kelahiran juga secara langsung gitu ya. Ya kita percaya kepada istri sebenarnya sih intinya di situ. Ya alhamdulillah kita juga udah sepakat ya dari awal bahwa ingin lahir normal gitu ya, sehingga ya apapun kita coba lakukan ya sampai memang batasnya memang tidak mungkin dilakukan secara normal misalnya gitu ya gitu. Paling itu aja. Masya Allah. Ya suami support ya Mbak ya itu. Iya, sabar juga diomel-omelin. Bahkan dibangunin tengah malam gitu ya Pak ya buat teman plus. Nih Mbak Hansa saksi hidup nih. Masya Allah. Jadi buat teman-teman pun harus yang mau lahiran nih gitu ya, apalagi yang udah menjelang HPL gitu ya, penting banget yang namanya support system, dan itu adalah salah satunya dari suami sendiri gitu, dan itu pun harus yang namanya misi gitu ya. Ada juga Mbak waktu itu dia ini belum pernah yang namanya ngerasain mules gitu ya, karena dulu bekas sesar di klinik Cikal, alhamdulillah menerima yang namanya VBAC. Nah waktu itu sang suami ini ketahuan dia nggak begitu mendukung namanya persalinan istrinya gitu ya, sampai-sampai kenapa kok belum ada namanya mules gitu Pak, HP udah lewat gitu ya. Setelah ditanya memang betul dari tadi kata Mbak Indri bahwasanya ridho suami itu sangat penting banget gitu. Dan pada saat waktu itu udah lewat HPL ini pas kontrol gitu ya, kemudian ya udah mau nggak mau harus saling ridho gitu ya, apalagi dari suami gitu ya, penting banget itu. Kemudian saling memaafkan, kemudian malamnya pulang terus malamnya alhamdulillah dari situ pun udah langsung dapat yang namanya mules gitu. Jadi ridho suami itu nggak main-main ya, bener-bener penting banget gitu, bahkan sangat berpengaruh banget gitu ya untuk yang namanya kelancaran gitu ya, dan juga dalam persalinan gitu ya, dan semuanya itu Masya Allah sangat mendukung banget yang namanya support system itu. Pun sama halnya dengan pemilihan provider gitu ya, jikalau gitu ya, sama halnya kayak misalkan dengan case-nya Mbak Indri yang namanya dislokasi gitu ya, pasti ada rasa ngeri-ngeri sedep juga buat sang provider gitu ya, nanti ini kalau makin kegeser gimana, makin sakit, nanti makin berburuk gitu ya, bahkan gak sembuh gimana gitu ya.
Nah, itu balik lagi ya, kita berkeyakinan bahwasanya kita sebagai muslim, bahwasanya yang namanya penolong dan satu-satunya penolong hanyalah Allah gitu. Jadi kita pun di sini hanyalah sebagai pendamping gitu ya. Yaitu tadi kata Mbak Indri, ngingetin kesabaran gitu ya. Terus juga kemudian kebenaran, bahwasanya kalau kamu makin sakit Allah akan gugurkan dosa-dosa kamu gitu. Jadi itu tadi dua hal penting, yang namanya dukungan suami dan juga support system dari provider juga gitu. Oke, terakhir nih Mbak Indri, kesan pesan apa nih buat teman-teman di luar sana yang tidak mengalami dislokasi gitu ya? Apakah buat teman-teman yang lagi aduh makin gede makin susah gerak ya kan, usia kehamilannya makin susah buat ngapa-ngapain gitu ya, sedangkan mereka yang tidak mengalami dislokasi gitu. Nah, Mbak Indri ada nggak pesan buat mereka gitu? Ya, disclaimer dulu nih, sebenarnya dislokasi aku tuh mungkin nggak seberapa daripada yang dialami sama orang-orang yang lahiran normal dengan kondisi yang lebih berat gitu ya. Tapi yang untuk teman-teman yang memang kondisinya normal, yang bisa olah tubuh, bisa power walk itu bisa dapat berkilo-kilo gitu ya, yang masih bisa mengusahakan itu diusahakan gitu. Karena kemarin juga Umu bilang ya, waktu kontrol itu Umu bilang bahwa olah tubuh itu sebenarnya bukan untuk persalinan agar persalinannya lancar gitu. Persalinan lancar atau enggak itu ya itu kuasa Allah gitu. Tapi recovery-nya akan lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih bugar ketika si ibu hamil ini memang sudah mempersiapkan tubuhnya gitu. Itu mungkin yang harus diingat ya, karena aku pun merasakan sendiri ketika aku nggak mengolah tubuh, memang di recovery-nya itu mungkin agak lambat ketika selesai lahiran gitu ya. Pas itu ya mungkin ada penyesalan kenapa di 36 sebelum 36 week itu nggak olahraga gitu ya. Tapi ya itu Allah tuh sudah menyiapkan semua hal lah. Maksudnya mungkin aku ketika dislokasi lutut ada sedikit kesulitan di situ, tapi Allah memudahkan yang lain gitu. Misalnya ketika lahiran, alhamdulillah ASI-nya lancar, atau anaknya tuh langsung nangis atau apa, kita nggak tahu Allah apa yang akan Allah kasih ketika kita sabar menjalani hal yang mungkin bagi orang lain itu kesulitan gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang bisa mengusahakan olah tubuhnya, terus kemudian belajarnya, ilmunya ditambah lagi sebelum gelombang cinta itu datang, tetap dicari gitu ilmunya, sampai karena orang yang ada ilmunya juga kayaknya akan hilang juga ketika kontraksi itu datang, apalagi yang punya ilmunya gitu ya. Aku langsung kayak, tadi aku ngapain ya pas aku bersalin itu aku udah lupa, dan setelah bersalin itu kayaknya aku nggak ngelakuin ini, kayak gitu. Jadi ya kita usahain aja apa yang bisa kita upayakan gitu, yang karena kita nggak pernah tahu ilmu mana yang Allah ridhoi untuk kita terapkan ketika kita bersalin gitu. Itu sih. Itu Masya Allah. Nah itu ya teman-teman, pentingnya juga untuk mencari ilmu, karena betul tadi kata Mbak Indri, kita nggak akan pernah tahu gitu ya ilmu mana yang akan Allah ridhoi, bahkan ikhtiar mana yang akan Allah ridhoi gitu, sampai gelombang itu akan datang gitu ya. Dan satu lagi, Mbak Indri ini lahirannya secara miring gitu ya, jadi kan banyak yang namanya lutut itu yang sedang dislokasi gitu ya, dan yang namanya lahiran itu berbagai posisi ya, jadi nggak melulu tentang yang namanya telentang kemudian dibuka kedua kakinya itu gitu ya, sampai ditarik-tarik kayak gitu ya. Jadi banyak posisi yang memudahkan untuk yang namanya dalam lahiran gitu. Masya Allah ya teman-teman, nggak kerasa udah jam 8 lewat 8 lumayan juga ya. Oke, buat teman-teman yang mau oh ya, tadi ada yang nanya ada USG ya di Cikal Bogor. Iya betul, ada USG. Jadi, dan ini sedang berlangsung. Jadi kalau misalkan ada yang mau periksa gitu ya,
No ya nih, dari Tholib_Hidayat 6 USG 4 dimensi di Cikabogor bisa sekarang? Iya, boleh sekarang. Bisa langsung datang aja ya. Oke. Terus Masya Allah nih, ada yang bilang juga cerita kisahnya luar biasa. Masya Allah. Sip, alhamdulillah. Semoga ini menjadi wasilah buat teman-teman gitu ya, untuk kedepannya lebih semangat lagi dalam mempertahankan gitu ya, atau memperjuangkan fitrah gitu ya. Bukan berarti yang namanya, walaupun seperti kondisinya Mbak Indri yang udah dislokasi terus ya udahlah, udah gini, udah sesar aja gitu ya, kan kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Indri udah meluangkan waktunya tadi. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Iya, sampai-sampai si Dede Ilyas sama ibunya dulu, sama si nenek. Gitu. Dan alhamdulillah ini Mbak Indri ini udah hari ke-15 teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga dari dislokasinya tersebut itu udah lebih membaik gitu ya Mbak Indri. Bahkan lebih memburuk tentu tidak ya Mbak. Alhamdulillahnya bahkan lebih membaik gitu ya. Jadi persalinan normal bukan untuk memperburuk si dislokasi itu, lebih membaik gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah meluangkan waktunya. Ini akan saya save. Kalau untuk buat teman-teman yang lain yang sekondisi dengan Mbak Indri, bisa banget boleh kasih tahu buat teman-teman agar termotivasi nih. Oh, ada ternyata dislokasi lahiran normal gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Langsung saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Okay.